pasti berdampak dia kalau dewasa nanti. Mungkin dia jadi takut ngomong, mungkin dia jadi antisosial kan bisa aja. Kita nggak pernah Dan tahu. yang paling parah mungkin dia bisa jadi sebagai pelakunya kemudian hari gitu ya kan. Benar, setuju Karena sih. aku merasa diginiin gitu ya kan, suatu saat dia digituin juga. Halo Sobat Podcast, balik lagi di YouTube channel kita. Kali ini aku Dian Apriani bareng teman aku ada Adinda Fiorentina. Jadi Dinda, di sini kita mau ngebahas isu yang bener-bener urgent banget buat kita bahas. Jadi kenapa sih kita mau bahas ini? Aku kasih tahu informasi dulu sedikit buat teman-teman yang di luar sana bahwa terjadi kasus di Banjarmasin, ada seorang ibu yang melaporkan oknum guru PAUD yang diduga melakukan kekerasan kepada anaknya yang berusia 4 tahun. Nah, jadi itu dia latar belakang kenapa kita benar-benar harus banget buat kita bahas mengenai kekerasan terhadap anak ini, yang dimana kita tahu anak merupakan generasi penerus kita selanjutnya. Kalau menurut Dinda sendiri gimana nih? Oke, sebelum masuk ke pendapat aku nih, aku mau ngasih tahu dulu ke teman-teman bahwa jenis-jenis pelecehan terhadap anak itu nggak cuma melulu tentang fisik loh. Ternyata bisa tentang emosional, penelantaran anak, bahkan seksual ataupun verbal ataupun non verbal gitu lah. Pokoknya intinya banyaklah macamnya gitu. Jadi kita nggak bisa cuma mengotak-ngotakan bahwa anak ini terjadi kekerasan kalau dia dipukulin atau disiksa, nggak cuma itu gitu loh. Dan menurut aku sendiri, aku sangat-sangat miris ya, karena apa? Aku pun punya adik gitu, yang mungkin aku punya saudara yang masih di bawah umur juga gitu. Apalagi umur-umur 4 tahun, 5 tahun tuh kan masih aktif-aktifnya mereka gitu. Masih ibaratnya masa-masa dimana mereka harus belajar banyak, terus dibimbing oleh orang tua, dikasih perhatian yang lebih segala macam, terus mereka harus menghadapi kekerasan yang seperti itu tuh kayak bakal jadi trauma tersendiri sih buat mereka gitu. Iya, pastinya apalagi di lingkungan guru gitu ya. Jadi yang benar-benar sangat-sangat menguras emosi adalah si anak diberikan kekerasan oleh gurunya sendiri. Dimana orang tua yang sadar secara penuh memberikan anak kepada gurunya untuk diajari gitu ya, ini malah diberikan sebuah kekerasan, dan itu miris banget. Tadi juga aku sempat ngobrol sama Dinda, nanti mungkin Dinda bakal bacain fakta dan datanya mengenai kekerasan yang semakin hari ini semakin banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat kepada anak-anaknya. Iya, benar sekali. Gimana tuh Din? Oke, jadi kan kalau Riani tadi kan ngasih contoh tuh kekerasan di sekolah nih. Tapi ternyata data yang aku baca, kebanyakan kekerasan itu hampir 53% itu terjadi di rumah. Rumah di mana tempat dia tinggal, tempat dia ibaratnya menghabiskan hidup dia sebagian besar di rumah gitu, sama orang-orang yang dia percayai dan yang mereka rasa oh ini mereka bakal ngasih aku ruang yang aman gitu. Ternyata nggak seaman itu, bahkan bisa dilakukan oleh orang tuanya juga gitu. Makanya miris banget nggak sih gitu. Menurut Riani sendiri nih, kenapa sih kok bisa orang tua melakukan hal kayak gitu ke anaknya sendiri gitu? Mirisnya tuh lagi-lagi orang terdekat ya. Tadi kita contohin seorang guru yang dimana harus mengajar anaknya, ini lebih miris lagi bahkan ke orang tua gitu ya kan, di dalam lingkup rumahnya sendiri. Jadi kalau Dinda nanya kenapa sih hal itu tuh bisa terjadi, aku rasa itu lebih ke mental juga kali ya. Mental belum siap mungkin orang tuanya untuk menjadi orang tua gitu ya. Ditambah lagi dengan keaktifan anak-anak yang bikin orang tua makin pusing gitu ya. Iya, kesel jadinya terjadilah pukulan kayak gitu ya kan. Cuman yang sayangnya adalah Dinda, aku rasa kekerasan terhadap anak nih hanya beberapa persen aja yang bisa terlaporkan gitu kan. Itu by data tadi 53% tuh mungkin itu yang sudah ada datanya di kepolisian terdekat. Nyatanya masih banyak nih anak-anak yang sadar bahwa dia tuh diperlakukan kasar oleh saudara atau kerabat terdekatnya, tapi dia masih enggan untuk lapor gitu ya. Karena apalagi tadi kekerasannya tuh terjadi di lingkungan orang tua, dia mau lapor ke siapa lagi gitu ya kan. Apalagi dengan orang tua sendiri dia dikasari gitu, diberikan perlakuan yang seperti itu. Jadi miris banget sih tapi ya. Dan gini,
mungkin ada salah satu juga alasan kenapa mereka itu nggak berani lapor. Yang pertama itu kan orang tua mereka gitu. Iya. Kita kan sebagai anak pun kayak serba salah kan, kita harus patuh terhadap orang tua. Tapi di sisi lain kadang orang tua tuh lupa ngasih peran dia sebagai orang tua tuh gimana ke Yes, anaknya gitu. betul, Jadi betul. sebagai anak pun bingung, dia pun mau melaporkan ini orang tua aku sendiri gitu. Atau mungkin di sisi lain dia masih berharap orang tuanya bisa berubah, padahal belum tentu gitu. Yes. Tapi sebenarnya kalau di bawah umur atau umur 4 tahun, 5 tahun atau kayaknya mereka masih belum ngerti Iya, aja betul, gitu. betul. Karena usia anak itu yang aku baca dia dari umur 3 sampai 15 tahun. Kalau kurang kalau salah mohon maaf ya, bisa teman-teman benerin di bawah. Itu yang sepengetahuan aku aja, entah 3 sampai 13 tahun atau 5 sampai 13 tahun gitu ya. Jadi memang pada umumnya umur-umur segitu mereka nggak tahu ya kan, apakah ini benar gitu mereka diperlakukan secara kasar gitu. Karena yang seperti Dinda tadi bilang, kekerasan tuh nggak harus soal fisik. Karena kalau fisik kan mereka tahu tuh ya kan bahwa Ada bekasnya ada lah bekasnya, gitu, memar gitu ya kan, Benar, atau benar. gimana. Tapi yang inilah yang kadang nggak disadari ya, Din. Orang tua tuh suka bentak anak atau gurunya nih yang membentak, tapi si anak merasa terluka gitu ya kan. Jadi pesen banget sih buat orang tua untuk tetap bisa sayangin anaknya gitu ya kan, bisa perhatian sama anaknya, apalagi dapat kasus yang apa ya, di lingkungan keluarga sendiri bahkan di luar. Oke, aku mau lebih ini nih Din, aku mau lebih kita menjuruskan kepada kekerasan yang ada di luar lingkungan keluarga. Oke. Meskipun tadi urgennya ada di Iya, dalam keluarga, dalam rumah. tapi karena kasus tadi aku ambil di luar Iya. keluarga ya kan, aku pengen tanya Dinda, seberapa penting sih parenting gitu ya, seberapa penting peran orang tua di dalam mengawasi anak-anaknya gitu. Tapi yang tadi sih sayangnya karena ternyata si pelaku adalah gurunya sendiri gitu. Nah, gimana tadi? Oke, jadi pertanyaannya tadi seberapa pentingnya kan ya ilmu parenting gitu ya? Iya. Menurut aku penting banget. Kalau tadi pesan dari Dian tuh untuk orang tua, kalau aku mungkin orang yang ingin menjadi orang tua gitu, jangan buru-buru nikah gitu, gak usah buru-buru nikah, santai aja, bener-bener kayak pahami dulu kesiapan mental dan finansialnya juga untuk ngurus anak gitu, jangan sampai anak itu ditelantarkan. Dan untuk di luaran rumah nih kayak guru segala macam itu tuh mungkin oknum aja mungkin ya, cuma kita tuh bingung juga cara mengatasinya tuh gimana, karena kadang itu orang tua tuh udah percaya penuh sama si Yes, guru yes, ini gitu loh. Harusnya si guru ini menjalankan tugasnya dengan semestinya lah. Kalau emang greget kan ya anak kecil yang menakal ya, Iya, cuma harus aktif. juga dipuput. Iya, mungkin Iya. guru-gurunya juga harus dikasih pemahaman juga mungkin ya Yes, gimana yes, yes. cara menyikapi atau meladeni anak-anak kecil itu tadi. Ya, mungkin aku dapat poinnya nih dari kata Dinda tadi. Jadi bagaimana kita meminimalisir kekerasan terhadap anak? Jadi dari orang tuanya dulu nih harus siap kalau mau punya Yes, anak gitu ya kan. Jadi sebelum kita punya anak harus dipersiapkan dulu bagaimana mental yang baik untuk memiliki anak. Benar. Jadi lanjut lagi nih, masuk lagi ke yang sekolah tadi. Aku rasa peran orang tua penting banget di dalam melihat dan mendekatkan diri kepada anak gitu ya. Kadang inilah kenapa jadi kasusnya terjadi, si anak dikasarin sama gurunya karena orang tuanya terlalu percaya mungkin Iya, ya, benar, mungkin benar. terlalu percaya, jadi kayak jadi nggak gimana ya, nggak ada pembahasan lanjut Benar. gitu mengenai si anak. Harusnya kan ada pertanyaan gimana sekolahnya atau gimana gitu Berarti ya lo, kan. mengenai kedekatan seorang Yes. ibunya dengan anaknya Iya, itu tadi. orang tua. Iya gitu. Makanya pokoknya intinya tuh sebenarnya orang tua sih yang memang benar-benar harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan si anak itu tadi gitu, biar anak itu cerita nggak tertutup gitu. Bener kata Riani tadi kayak ditanya lah gimana di sekolah tadi, dan sering-sering aja tanya kondisi anaknya gimana gitu. Iya, betul. Jadi kalau ngomongin tugas, sebenarnya tugas siapa sih harus melindungi anak-anak nih? Gimana nih menurut kamu? Menurut aku ini tugas semuanya sih, semua orang yang dewasa ibaratnya lah, yang lebih Mengerti. lebih dewasa, lebih ngerti gitu, karena mereka tuh anak kecil belum ngerti apa-apa, dan kita harus benar-benar ngajarin dia gitu loh. Kita harus melindungi dia, kita harus ngasih tahu mana baik dan buruk. Kalau dia salah kita kasih tahu, tapi tidak dengan kekerasan verbal apapun itu, enggak. Jangan verbal, non verbal seperti bentakan pun Nggak jangan dibenarkan. gitu, karena pasti berdampak dia kalau dewasa nanti. Mungkin dia jadi takut ngomong, mungkin dia jadi antisosial kan, bisa aja, kita nggak Dan pernah tahu. yang paling parah mungkin dia bisa jadi sebagai pelakunya kemudian hari gitu ya kan. Benar-benar setuju Karena sih. aku merasa diginiin gitu ya kan, suatu saat dia digituin juga.
jadinya nggak sembuh-sembuh dong untuk Iya. ketemu Ron. Traumanya ada Iya. ya. Nah itu dia, jadi miris banget sih sebenarnya, apalagi kekerasan ini datang dari orang terdekat dan korbannya adalah anak-anak. Bener-bener miris banget, apalagi kita yang bisa merasakan nih bagaimana pernah kecil gitu ya kan, masa-masa kecil yang harusnya bahagia, yang harusnya main, tapi kita dapat perlakuan yang kurang mengenakan, apalagi dengan orang-orang terdekat. Karena itu pasti berpengaruh banget bagaimana dia berkembang dan bertumbuh untuk kedepannya. Itu pasti ada beberapa sikap dia yang mungkin bisa terbentuk gara-gara itu, entah dia jadi seorang pelaku atau dia jadi korban gitu. Yes. Nggak menutup kemungkinan dia korban, suatu saat jadi pelaku gitu ya. Gitu. Harus diperbaiki. Oke. Jadi mungkin apa nih pesan terakhir dari Dinda mengenai isu yang belakangan ini nih sangat memprihatinkan. Kalau pesannya mungkin buat ini sih, kita yang masih muda, kita yang berarti apa ya, sebagai mahasiswa lah gitu, kita harus sering-sering mengangkat isu ini supaya orang-orang tuh ada aware gitu, jadi orang-orang tuh ngerti gitu loh. Jangan sampai isu-isu kayak gini tuh nggak diperhatikan juga gitu, karena emang penting banget buat kelangsungan generasi kita Yes, ini. Dan sebagai mahasiswa ya kita cuma bisa membantu untuk menyuarakan itu Yes, gitu. Karena kita bukan sebagai orang tua yang Iya, berhadapan benar. langsung ya kan, dan kita juga bukan tenaga pengajar yang berhadapan langsung dengan anak-anak ini. Mungkin itu aja sih dari aku sama Dinda. Terakhir dari aku, tolong, aku rasa setiap kita mungkin belum pernah merasakan punya anak, Bener, tapi bener. setiap kita pasti sudah merasakan gimana bagaimana kita jadi anak. Jadi mari kita rawat anak-anak kita gitu. Meskipun bukan Saudara anak mungkin secara ya. biologis ya, mari kita jaga anak-anak kecil kita gitu sebagai generasi bangsa yang bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Dan satu lagi nih, kalau kita menemui hal tersebut, kita harus berani melaporkan. Yes. Ya, kita jangan diam aja, kita harus menyelamatkan si anak ini gitu. Kita harus kasih dia pertolongan, jangan sampai kita bodo amat nggak mau tahu sama sekali. Yes. Ya, dan juga buat pesan buat orang tua ya, lebih dekatkan lagi kepada anaknya. Kadang orang yang kita percaya pun tidak sepenuhnya harus kita percaya gitu ya. Jadi mungkin itu aja pesannya dari aku sama Dinda dan teman-teman Fokus. Aku harap kedepannya meminimalisir bahkan sampai tidak ada lagi kasus mengenai Benar. kekerasan terhadap anak. Oke, thank you semuanya teman-teman. Aku harap video ini gak cuma sampai ke kalian, tapi tolong sampaikan ke banyak orang agar mereka aware, agar mereka mengerti dan paham bagaimana pentingnya menjaga anak-anak ini agar terhindar dari sebuah kekerasan. Dan jangan lupa buat kalian yang nonton, jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa di share supaya video ini nggak sampai di tangan kalian aja, jadi banyak orang yang bisa mengambil pelajaran lah dari sini. Ya, dan tentunya jangan lupa subscribe Fokus karena di sini kami akan mengangkat tema-tema yang menarik. Benar. Dan juga kalian akan menambah wawasan kalau subscribe Fokus. Dadah.